tetap harus dalam posisi siaga 1. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakainya, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara pasti pernah mendengar istilah intelijen, bukan? Ya, setiap negara pasti membutuhkan intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara adalah sebuah organisasi pemerintah yang bertugas untuk melakukan segala tindakan deteksi dan juga peringatan dini bagi mencegah, menangkal, dan juga menanggulangi semua ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri yang berbahaya terhadap keamanan nasional. Indonesia memang adalah negara yang sudah merdeka dan bebas dari kekuasaan penjajah sejak 17 Agustus 1945. Tetapi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia maupun kestabilan pemerintah selalu bisa datang dan mengancam kapan saja dan dari mana saja. Oleh karena itu, Badan Intelijen Negara merupakan sebuah badan yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dengan baik. Badan-badan intelijen ini harus siap sedia kapan saja, 24 jam sehari dan bahkan 7 hari dalam seminggu. Jika ada bahaya yang datang menyerang, mereka harus siap segera melaporkannya dan berkoordinasi dengan badan-badan lainnya. Demikian pula orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa maut, kita pun harus wajib dalam posisi siaga 1 jika ada serangan dari si jahat yang datang dengan berbagai bentuk untuk menggoyahkan dan melemahkan iman kita kepada Yesus Kristus. Setelah berbicara tentang identitas orang-orang percaya yang telah dipenuhi oleh Kristus, maka di bagian akhir dari Kolose pasal 2 ini, Paulus memperingatkan jemaat di Kolose bahwa mereka harus tetap berdiri kokoh di atas sang batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, dan tidak terpengaruh sama sekali dengan ajaran-ajaran manusia yang berusaha untuk menyesatkan mereka. Apa saja filosofi-filosofi duniawi itu? Di Kolose pasal 2 ayat 16-23, Paulus menunjukkan adanya 3 macam pengajaran yang berkembang di kota Kolose pada masa itu dan berpengaruh kuat terhadap komunitas orang percaya di sana. Pertama, Paulus menyoroti isu tentang legalisme yang berkaitan dengan makanan dan perayaan hari-hari tertentu pada tradisi orang Yahudi. Legalisme adalah bentuk pengajaran agama yang membenarkan diri berdasarkan keberhasilan manusia untuk mencapai derajat tertentu dalam hal ketaatannya menjalankan sejumlah perintah agama. Dengan menjadi orang yang legalis, maka seseorang akan memandang bahwa hanya dengan mengandalkan Yesus saja untuk dibenarkan di hadapan Allah tidak cukup. Allah hanya akan membenarkan seorang manusia dengan modal Yesus ditambah dengan sejumlah perbuatan baik dan kesetiaan di dalam menjalankan perintah Allah. Padahal penebusan Kristus saja sudah cukup dan sudah komplit untuk menyelesaikan segala urusan dosa. Segala perbuatan baik kita bukanlah modal kita untuk dapat kembali berelasi dengan Allah.
melainkan ketaatan kita pada perintah Allah adalah ekspresi iman kita karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Guru-guru palsu di Kolose merongrong jemaat Tuhan dengan menunjukkan bahwa mereka tidak dapat beroleh keselamatan hanya dengan Kristus. Mereka masih harus memperhatikan sejumlah larangan dan perintah Taurat tentang makanan dan minuman, serta merayakan hari-hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Paulus memperingatkan gereja Kolose untuk jangan mengikuti ajaran-ajaran itu. Jangan mengikatkan diri mereka dengan ketakutan jika mereka tidak menjalankan semua itu. Paulus tidak sedang menentang aturan-aturan yang diberikan di Perjanjian Lama. Paulus tidak mengatakan bahwa semua aturan di Perjanjian Lama itu salah, tetapi semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita berelasi dengan Kristus, orang-orang percaya di zaman Perjanjian Baru tidak lagi terikat dengan semua tradisi itu. Lagi pula hanya dengan iman seorang berdosa dapat diampuni dosanya dan dibenarkan di hadapan Allah. Allah memberikan sejumlah peraturan tentang makanan yang halal dan haram di Imamat pasal 11. Keseluruhan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk menuntun agar bangsa Israel dapat menjaga kekudusan hidup di tengah bangsa-bangsa kafir. Kekudusan memang menjadi kunci utama dari umat pilihan untuk dapat beribadah dan berelasi dengan Allah yang kudus. Di samping itu, hari-hari perayaan di Perjanjian Lama memang memiliki maknanya masing-masing. Hari-hari raya ini mengingatkan orang-orang Israel akan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Demikian pula ketika Allah menetapkan hari Sabat, Dia juga merindukan agar orang-orang yang dikasihinya mendapatkan satu hari perhentian dalam satu minggu, dan hari itu dapat dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Di zaman Perjanjian Baru, orang-orang percaya di Kolose telah dimateraikan dan dikuduskan dengan darah Sang Anak Domba Allah, Yesus Kristus. Kekudusannya itu telah dilimpahkan juga kepada umatnya, sehingga umatnya menjadi kudus, tidak bercacat celah, dan dapat langsung berelasi dengan Allah di dalam kekudusan. Bagi Yesus, yang menajiskan seseorang bukanlah makanan yang masuk, tetapi apa yang keluar dari orang tersebut. Selain dimaknai sebagai hari istirahat, Sabat juga adalah perayaan kemenangan Yesus atas maut melalui kebangkitannya. Jadi dengan demikian, seluruh hukum dan peraturan agama yang ada di Perjanjian Lama hanyalah alat yang dipakai Allah untuk mempersiapkan umatnya sebelum kedatangan Yesus Kristus. Ketika Sang Anak Allah datang ke dalam dunia, Dia telah memenuhi segala ketentuan Allah itu bagi kita yang dikasihinya. Dengan demikian, spiritualitas yang berorientasi pada Kristus adalah bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menikmati relasi yang indah bersama Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus beralih untuk mengomentari soal praktik penyembahan kepada malaikat, atau dengan bahasa sekarang kita bisa mengatakannya sebagai praktik mistisisme. Mistisisme adalah pengejaran pengalaman religius subjektif yang lebih dalam dan lebih tinggi. Penganut dari paham ini mencari kebenaran secara internal, menimbang perasaan dan sensasi internal lainnya secara pribadi, dan lebih menitik beratkan hal ini daripada kebenaran eksternal yang objektif. Para guru palsu di kota Kolose dapat terkategori bahwa mereka mengajarkan mistisisme kepada jemaat yang ada di Kolose, karena mereka mengklaim bahwa mereka memiliki kesatuan dengan Tuhan. Mereka menunjukkan sikap yang merendahkan diri dan menganggap bahwa mereka tidak cukup baik untuk langsung beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka memilih untuk beribadah saja kepada salah satu pengantara antara mereka dengan Tuhan, yaitu malaikat. Selain itu, mereka juga menyatakan diri mereka dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan penglihatan dan membesar-besarkan diri mereka mengenai hal-hal yang rohani. Padahal semua praktek keagamaan yang dilakukan dan diajarkan oleh para penyesat-penyesat ini adalah hasil pemikiran mereka secara duniawi. Oleh karena itu, Paulus kembali menunjukkan identitas dari saudara-saudara seiman di Kolose bahwa mereka adalah umat pemenang, orang-orang yang telah beroleh kemenangan atas kuasa dosa di dalam Kristus. Kemenangan dan kemuliaan itu telah diraih oleh Yesus dan juga telah dilimpahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka dapat mengabaikan pengajaran mistisisme ini dan tetap berpegang teguh saja kepada Yesus Kristus. Di bagian ini kembali Paulus menunjukkan bahwa hanya inilah satu-satunya cara yang dapat dilakukan orang-orang Kristen di Kolose, yaitu menaruh pengharapan dan kekuatan mereka kepada Yesus Kristus, karena Dialah kepala dari seluruh orang percaya. Hanya Kristus yang dapat menjadi mediator antara kita dengan Allah, bukan para malaikat ataupun makhluk lainnya, sehingga hanya kepada Yesus Kristus saja seharusnya kita bersatu dan membangun relasi yang erat dengannya. Ketiga, Paulus menentang pengajaran yang berkaitan dengan asketisme. Seorang yang asketis adalah orang yang menjalani kehidupan penyangkalan diri dengan ketat.
Seorang yang dapat menyangkal diri dengan baik, maka ia menganggap dirinya lebih spiritual daripada saudara-saudara yang lain. Penekanan dari asketisme bukan pada bagaimana tindakan spiritual yang dilakukan oleh seseorang dapat semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, melainkan hanya sebagai perbuatan agama agar terlihat sebagai seorang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Pada bagian ini, Paulus tidak sedang menentang orang-orang yang hendak menjalankan praktik keagamaan dengan sungguh-sungguh. Paulus tidak sedang mengatakan gak boleh menjalankan sejumlah disiplin dan latihan rohani. Namun Paulus ingin mengubah fokus dari jemaat Kolose agar tidak lagi mengikatkan diri pada peraturan dan pengajaran yang mengikat mereka untuk berbuat ini dan itu, agar mereka memiliki tingkat rohani tertentu. Sekali lagi, Paulus ingin menunjukkan bahwa orientasi dari jemaat di Kolose seharusnya hanya tertuju pada Kristus. Jikalau Kristus telah membenarkan jemaat Kolose di hadapan Allah dengan kasih karunia-Nya, maka sejumlah pengajaran yang menunjukkan bahwa orang-orang harus berbuat ini dan itu agar mereka dapat diselamatkan hanyalah merupakan ajaran duniawi. Asketisme ini sama sekali tidak meletakkan orientasi utamanya pada kasih anugerah dari Allah, melainkan pada usaha manusia untuk bisa dengan kemampuan sendirinya membebaskan roh dirinya dari tubuh yang dipandang jahat ini. Jadi tidak mengherankan jika para asketis akan tunduk pada semua aturan yang diajarkan kepada mereka dengan tujuan mereka mendapatkan kebebasan yang mereka cari. Padahal kebebasan dari kutuk dosa telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus telah menjadikan semua orang percaya menjadi manusia baru. Walaupun saat hidup di dunia ini orang-orang percaya masih mengenakan tubuh yang lama ini, tetapi nantinya ketika Yesus datang kembali, Ia akan memperbarui tubuh yang lama ini dengan tubuh yang baru yang tidak dapat rusak untuk selamanya. Jikalau demikian, buat apa lagi para jemaat di Kolose mengikuti semua aturan dari guru asketis yang hanya memuaskan hidup duniawi ini? Pengajaran-pengajaran sesat yang tidak meninggikan Kristus adalah ancaman-ancaman yang bukan hanya dihadapi oleh orang-orang Kristen di kota Kolose pada abad pertama, tetapi juga semua orang Kristen di berbagai belahan dunia pada masa kini, dan akan ada selalu sepanjang masa. Sadar atau tidak sadar, terkadang kita juga telah menjadi orang-orang yang legalis, mistis, ataupun asketis. Dengan gampangnya kita menghakimi orang lain dengan kacamata kita memandang hukum-hukum Allah. Kita mulai mengabaikan kasih anugerah pengampunan dari Tuhan dan menjadi hakim bagi saudara-saudara kita. Atau jangan-jangan kita sudah menuhankan Allah-Allah yang kita anggap mendatangkan berkat kesehatan, kekayaan, kepintaran bagi kita. Tidak jarang dengan mulut kita mengaku Kristus sebagai Tuhan, tetapi kita lebih condong mengikuti dan terikat dengan cara-cara duniawi untuk dapat terlihat lebih baik di hadapan manusia. Kita diajari untuk selalu mengandalkan cara saya, versi saya, dan maunya saya untuk hidup sebagai orang-orang Kristen. Selalu ada kecenderungan dari natur manusia kita untuk dapat beralih fokus dari Kristus kepada pengalaman kita secara pribadi. Kita sangat gampang jatuh ke dalam perilaku seperti ini, dan iblis pun selalu bersiap sedia untuk mencari momen yang tepat menjatuhkan kita. Kita perlu selalu berwaspada dalam posisi siaga satu terhadap pengajaran-pengajaran dan gaya hidup duniawi yang berusaha menyesatkan kita. Jadi terlebih kita perlu peka terhadap pimpinan Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita dicobai. Kristus perlu menjadi yang terutama dan satu-satunya yang kita harapkan dan andalkan di dalam perlawanan terhadap godaan-godaan yang siap menyerang kita untuk beralih dari Dia, Sang Pengharapan dalam kemuliaan. Kuasa kebangkitan kemenangan Kristus atas maut adalah milik kita yang telah percaya kepadanya. Kalau demikian, apakah kita sudah mengandalkan kuasa kemenangan Kristus itu di dalam kita bersiap siaga? 18 November 1978 adalah sebuah hari dalam sejarah yang tidak dapat dilupakan, karena pada hari tersebut ada 909 orang tewas dalam sebuah insiden bunuh diri massal di sebuah perkebunan terpencil di Guyana, Amerika Selatan. Aksi bunuh diri ini dipelopori oleh seorang pendeta bernama Jim Jones yang mendirikan sekte People Temple yang awalnya dimulai di Amerika Serikat. Jones memulai gerejanya, tetapi pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Dia mencemooh kekristenan dan menolak Alkitab dengan memandang Alkitab hanyalah alat untuk menindas perempuan dan masyarakat non-kulit putih. Pengajarannya di mimbar gerejanya bukan lagi tentang Yesus, melainkan dia menawarkan cara yang lebih baik untuk dapat terlepas dari semua ketidakadilan ras yang terjadi di masyarakat Amerika. John berhasil membawa pengikutnya ke Guyana dan membangun sebuah koloni kehidupan di kota yang bernama Johnstown. Dalam rancangannya, Johnstown ini ingin dibuat seperti surga. Lebih fakta yang terjadi tidak seperti itu. Malahan, para pengikut sekte ini dipaksa untuk bekerja dan tidak boleh mempertanyakan kebijakan Jones.
John sudah menempatkan dirinya setara dengan dewa atau Tuhan. Pada akhirnya Jones mengajak pengikutnya untuk melakukan sebuah tindakan revolusioner melalui bunuh diri massal dengan meminum ramuan bercampur racun. Kasus di Jonestown ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak pengajaran sesat yang berada di tengah-tengah komunitas Kristen. Oleh karena itu, kesiapan kita dalam posisi siaga satu adalah wajib demi melawan berbagai pengajaran-pengajaran yang dapat membuat kita semakin jauh dari Kristus yang adalah kepala dari gerejanya. Bukan hanya negara, gereja juga perlu selalu bersiaga terhadap segala ancaman. Gereja ada dalam posisi siaga satu untuk siap menangkal berbagai bentuk penyesatan. Terhadap semua ajaran sesat, gereja terus melancarkan pertahanan dan serangan. Hanya kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, kita meletakkan pengharapan akan kemuliaan.